Ibadah haji di Ar-Musda atau Arafah, Musdalifah, dan Mina, Kadakor Mekah memastikan berbagai persiapan layanan bagi jemaah Indonesia terus dimatangkan. Seperti apa persiapannya sudah bergabung bersama kita Ihsan Faisal, Kepala Daerah Kerja Mekah 2026. Assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ihsan, terima kasih telah bergabung bersama kami. Bagaimana kesiapan Kadakor Mekah dalam menghadapi puncak ibadah haji di Ar-Musda tahun ini? Baik, terima kasih. Daerah Kerja Mekah atau Dakar Mekah, insya Allah per hari ini masih menerima kedatangan para jemaah, khususnya di gelombang kedua ya. Jadi untuk gelombang pertama kemarin yang datang dari Madinah itu sudah selesai ya. Dan per hari ini kita terus menerima kedatangan gelombang kedua yang datang dari Bandara Jeddah. Perlu diinformasikan bahwa seluruh jemaah nantinya akan berkumpul di kota Makkah dan akan melaksanakan puncak ibadah haji yaitu Arafah, Musdalifah, dan Mina. Persiapan yang telah kami dan sedang dilakukan tentunya adalah mempersiapkan dan menyiapkan segala sarana dan prasarana, menyiapkan segala sumber daya petugas, dan tentunya seluruh hal-hal yang terkait dengan prosesi Arafah, Musdalifah, dan Mina. Beberapa kali dari PPI Arab Saudi telah melaksanakan pengecekan ke seluruh tenda-tenda yang ada di Arafah dan termasuk di Mina, yang notabene insya Allah sarana prasarana ataupun tenda-tenda jamaah nanti insya Allah sudah siap, baik di Arafah maupun di Mina. Kemudian kita pun terus mematangkan strategi ataupun teknis pemberangkatan pergerakan jamaah dari kota Makkah ke Arafah untuk selanjutnya melaksanakan prosesi mabit di Musdalifah, kemudian di Mina, dan kembali lagi nanti ke Arafah, ke kota Mekah. Seperti itu mungkin, Mbak. Ya, Pak, bagaimana dengan mitigasi jika terjadi kepadatan atau cuaca ekstrim di sana? Ya, tentunya untuk data mengenai cuaca ya ataupun suhu pada saat ini itu sudah masuk kategori, kalau istilah teman-teman dari kesehatan itu siaga 2 ya. Bisa mencapai suhu 42 ya, bahkan mungkin 45 derajat Celcius. Itu artinya kami dari PPI Arab Saudi senantiasa memberikan edukasi, himbauan kepada para jamaah untuk mempersiapkan dan menjaga kesehatan fisik, tentunya kesehatan raga kita supaya tetap bugar, supaya tetap sehat, untuk pelaksanaan Ar-Musda supaya lancar. Hal-hal yang kami sampaikan, misalkan kita menghimbau para jemaah supaya tidak banyak beraktivitas di luar penginapan. Itu sebagai upaya kita untuk menjaga para jemaah, terutama jemaah lansia ataupun disabilitas ya. Dan dari Kementerian Arab Saudi ataupun dari Kerajaan Arab Saudi pun sering menghimbau misalkan untuk pelaksanaan Jumatan gitu ya, untuk misalkan cukup melaksanakan Jumatan di tempat hotelnya masing-masing. Untuk pergi ke Masjidil Haram supaya mungkin tidak terlalu sering, itu dalam upaya menjaga fisik dan kebugaran para jemaah. Kemudian perbanyak minum air putih ya, kemudian senantiasa cukup dalam konsumsi makanan, cukup istirahat dan sebagainya. Kemudian kalaupun ada keluar harus memakai alat pelindung diri ya, pakai payung, topi dan sebagainya. Insya Allah semuanya terus kita himbau kepada jemaah untuk kesuksesan pelaksanaan puncak haji ini. Pak Ihsan, tadi sebelumnya Anda sempat menyebutkan mengenai transportasi. Nah, ini apa saja langkah antisipasi untuk menghindari keterlambatan transportasi jemaah? Baik, di kita sudah membuat ataupun menyusun namanya pusat pengendalian ya, atau pusat komando dan pengendalian. Jadi pada saat pergerakan ke Arafah tersebut, terutama dari masing-masing sektor ya, di masing-masing wilayah, kita memantau
pergerakan jemaah yang akan diangkut oleh masing-masing busnya ya. Di pada saat nanti kurang lebih di tanggal 8 Zulhijjah itu, para jemaah nanti akan diberangkatkan dari Mekah ya, dari hotelnya masing-masing mulai pada pukul 7 pagi ya. Nah, itu bertahap, berurutan, ada tripnya ya, ada trip pertama, trip kedua sampai trip ketiga ya. Nah, seluruh armada bus tersebut sudah disiapkan dengan koordinasi dan kerjasama dengan markas dan syarikat, dan masing-masing kloter itu akan dihandle atau akan difasilitasi oleh masing-masing markas. Dan insya Allah kita harapkan seluruh pergerakan lewat bus ini, namanya bus yang sifatnya tarududi ya, artinya shuttle gitu, nah, itu akan terus mengangkut jemaah sampai jemaah yang ada di Kota Makkah berangkatkan atau bisa diberangkatkan ke Arafah secara maksimal, artinya sampai seluruh jemaah berhasil diberangkat Kota Makkah. Insya Allah ke Arafah, dan mudah-mudahan itu sesuai dengan target yang telah kita laksanakan. Baik, Pak, selanjutnya adakah perhatian khusus bagi jemaah lansia dan resiko tinggi saat di Arus Musda? Ya, tentu sesuai dengan tagline kami ya, tagline Kementerian Haji dalam pelaksanaan ibadah haji khusus tahun ini itu, kita melaksanakan ataupun memberikan pelayanan pada jemaah dengan tagline ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Tadi yang disampaikan di berita itu satu contoh ya, bahwa pelayanan terhadap jemaah khususnya untuk lansia dan disabilitas tentu sangat kami utamakan ya. Di transportasi kita pun menyediakan transportasi yang ramah lansia ya. Kemudian di akomodasi, termasuk di akomodasi ataupun di tenda-tenda Arafah, tenda-tenda Mina, juga kita menyiapkan seluruh sarana-sarana yang sesuai atau yang ramah lansia dan disabilitas, termasuk mungkin di toilet-toilet, Mbak ya. Jadi di hammam ataupun toilet-toilet yang ada di Arafah dan di Mina itu sudah tersedia toilet-toilet khusus untuk yang lansia ataupun disabilitas. Baik, semoga segala persiapan jemaah haji bisa berjalan